Ya ampun, lagi mobilnya Pak Yanto nutupin pagar rumahku. Parkirnya pas banget lagi di depan pagar rumahku. Ini orang emang gak mikir kali ya, parkir mobil sembarangan gini. Aku mau masuk rumah jadi susah. Mana aku sudah kebelet berak. Duh, ngerepotin aja Pak Yanto ini. Punya mobil tapi gak punya garasi. Assalamualaikum Pak. Pak, Pak Yanto. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bud? Kok sore-sore gini tiba-tiba mampir? Memangnya kamu ada perlu apa sama saya? Maaf Pak, bisa mindahin mobilnya dulu nggak Pak? Saya nggak bisa masuk rumah. Mobil Bapak mepet pagar saya, jadinya saya nggak bisa masuk. Sudah kebelet mau berak ini Pak. Mobil saya yang mana ya? Mobil putih Pak. Mobil putih saya ada 3 sih, Bud. Memangnya yang mana ya yang diparkir depan rumahmu? Saya lupa. Kebanyakan mobil sih saya ini. Maklumlah, orang sukses. Wah, saya nggak tahu Pak. Saya taunya itu mobil Pak Yanto. Buruan dong Pak, saya sudah kebelet berak ini. Oh, mungkin yang harganya 300 juta itu ya? Oke, Bud, sebentar ya. Duh, akhirnya bisa masuk rumah juga. Ngaku orang sukses, mobilnya banyak, tapi nggak punya parkiran. Ngerepotin tetangga aja. Untung aja aku masih bisa nahan berak. Dari mana, Pak? Kok Ibu lihat tadi keluar? Mindahin mobil aja, Bu. Tadi si Budi itu ribut. Katanya dia nggak bisa masuk rumah. Padahal Bapak cuma nutupin pagarnya sedikit aja. Ngeluh terus dia itu. Tapi ya nggak masalah. Namanya juga tetangga. Kita harus saling toleransi, saling menghormati. Lah, cuma begitu aja kok diributin. Keterlaluan si Budi itu. Namanya juga jalan umum, bukan punya dia sendiri. Terlalu lebay dia itu. Dasar orang susah, mentalnya memang seperti itu, Pak. Iya, padahal mobil kita ini kan juga bukan mobil sembarangan. Masa iya harus geser-geser terus cuma buat nurutin dia? Padahal kan Bapak nggak mepet-mepet banget parkirnya. Yah, mau gimana lagi, Pak? Namanya juga orang susah, Pak. Lihat kita punya mobil bagus, langsung aja sensi. Langsung aja iri. Mental miskin ya kayak gitu. Makanya, Bu, sebenarnya Bapak itu prihatin sama orang-orang di kampung sini. Apalagi pemudanya. Semangat untuk usahanya itu nggak ada. Keinginan mereka untuk menjadi sukses seperti kita itu nggak ada. Makanya mereka jadi iri sama kesuksesan kita. Ya biarin aja, Pak. Mereka mana ngerti perjuangan kita dari nol. Yang penting kita masih baik sama tetangga. Masih sering bagi-bagi rejeki ke mereka. Mi, kamu sudah lihat belum? Anak kosan baru di tempatnya si Rijal. Yang rambut panjang itu? Yang kemarin bawa koper? Lah, berarti kamu udah lihat duluan. Iya Ji, memang mantap itu. Sekalipun aku cuma lihat sekilas, tapi bisa keinget sampai sekarang. Cantik banget ya. Bukan cantik lagi itu. Itu mah beda level Ji. Pancaran auranya aja udah sip gitu. Dari cara jalannya aja udah kelihatan beda. Kayaknya anak kota deh. Gaya sama penampilannya modis banget. Pantesan tadi siang banyak yang lewat-lewat depan kosannya si Rijal. Ternyata ada bidadari. Untung gede tuh si Rijal. Dapat duit bulanan sama dapat pemandangan. Jadi kamu lewat-lewat juga tadi Ji? Aku lewat kan karena memang mau ke warung, Mi. Mau beli garam. Iya, warung yang kebetulan lewat depan kosan dia. Namanya siapa ya? Gak tahu Ji. Tapi katanya dia kerja di bank. Pulangnya sore. Wah, udah cantik. Banyak duit. Ya udah kamu kenalan aja kek. Siapa tahu aja jodoh. Anjir, Mi. Kenapa nggak kamu dulu aja yang maju? Kamu kan lama ngejomblo. Waduh, aku sih langsung mundur teratur, Ji. Beda isi dompet pastinya. Lebih ke realistis aja aku. Lah, jam segini kok baru dateng, Bud? Kusut banget kelihatannya. Gimana? Masih suka diare kah? Kalau diare ya masih. Sudah mendarah daging itu.
Tahu gak sih tadi sore Ji, mobilnya Pak Yanto parkir di depan rumahku lagi. Sempet gak bisa masuk rumah akunya. Hampir aja aku keciri di celana. Ada-ada aja. Waduh, itu sih udah kebiasaan, Bud. Sering banget kan dia tuh parkir sembarangan. Iya, aku tuh bukan gak bolehin dia parkir di situ. Tapi ya jangan nutupin jalan masuk juga. Aku mau buka pagar jadi gak bisa. Bener juga sih. Lagian ini kan juga gang sempit. Kalau dia terus-terusan seenaknya gitu ya jadi repot kan? Dan yang bikin aku kesel itu, dia itu pamer banget Ji orangnya. Tadi tuh sampai nyebutin harga mobilnya. Mentang-mentang kita ini orang biasa yang cuma kerja kantoran. Lalu tadi itu juga ngeresponnya santai banget lagi. Seolah-olah itu bukan masalah. Kayak gak menghargai orang aja. Mungkin karena dia ngerasa paling kaya di kampung ini. Makanya begitu. Iya, semenjak usahanya maju, jadi beda. Bukan cuma soal mobil, tapi sikapnya juga. Iya, kadang jadi sok-sokan nasihatin kita. Padahal kita ini nganggur bukan karena kita malas, tapi ya memang masih cari kerja. Malam itu, Budi, Fahmi, dan Oji duduk bersama dalam obrolan yang tak lagi ringan. Mereka membicarakan tentang mobil Pak Yanto yang sering parkir sembarangan, menutup jalan, dan membuat resah. Bukan hanya soal parkiran, tapi juga soal sikap yang terasa berubah. Di bawah lampu teras yang redup, mereka saling mengerti bahwa keresahan ini bukan milik satu orang saja. Kadang, hal kecil seperti parkir bisa jadi besar jika tak ada rasa saling menghargai. Nek, kopinya satu ya. Minum di sini aja. Iya, Mi. Sebentar ya. Bu, saya beli nasi kuning 10 bungkus ya. Lauknya ayam semua. Wah, banyak banget belinya Pak Yanto. Buat siapa aja? Buat karyawan saya sarapan, Bu. Maklumlah, usaha saya semakin besar. Jadi karyawan harus makin banyak. Iya Pak Yanto, sebentar ya. Hei, Fahmi. Pagi-pagi udah santai aja. Memangnya nggak kerja kamu? Belum ada kerjaan, Pak. Ini saya juga lagi nyari-nyari. Loh, kamu masih nganggur toh? Kamu itu harusnya gerak lebih cepat, Mi. Zaman sekarang, kalau cuma nunggu begitu, ya nggak bakal kemana-mana. Nggak bisa sukses seperti saya. Iya Pak, saya lagi usaha nyari-nyari juga kok. Usaha itu bukan cuma sekedar niat, tapi tindakan juga. Lihat saya, dulu saya mulai dari nol. Nggak ada yang bantu. Tapi sekarang, mobil saya banyak, rumah saya besar, anak-anak saya kuliah di luar negeri, usaha juga jalan terus. Bahkan saya sampai kewalahan ngatur waktu. Selalu dikejar-kejar klien, selalu dikejar-kejar duit. Hebat banget kan saya ini? Wah, hebat Pak Yanto. Makanya, kamu itu jangan kebanyakan nongkrong kayak gini. Waktu itu mahal. Kalau dipakai cuma buat santai-santai aja, ya kamu nggak akan maju. Nggak bisa seperti saya. Iya Pak, saya ngerti. Kamu harus punya target. Atur mindset yang jelas. Minimal punya usaha sendiri, Kek. Memangnya Bapak ada lowongan kerja nggak buat saya? Kalau lowongan pasti ada, Mi. Tapi saya carinya yang minimal S1. Kalau cuma sekedar bisa baca tulis kayak kamu, ya saya nggak butuh. Ini Pak, nasi kuningnya 10 bungkus. Ini nih 200.000. Sisanya buat bayar kopinya Fahmi. Biar dia nggak ngutang. Ya sudah, Mi. Saya duluan ya. Masih banyak yang harus saya urus. Iya Pak, terima kasih. Pak Yanto enak banget ngomongnya. Seolah-olah aku ini malas cari kerja dan gak mau usaha. Padahal kan gak gitu. Sekarang Pak Yanto sudah sukses, tapi dia lupa rasanya berada di bawah. Nasehat sih boleh, tapi gak harus merendahkan aku juga. Semoga suatu hari nanti aku juga bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Dan kalau sampai aku berhasil, aku gak mau jadi orang kayak dia.
Pagi itu di warung nasi kuning, Fahmi memendam rasa yang tertinggal di dalam hatinya. Kata-kata Pak Yanto mungkin terdengar seperti nasihat, namun bagi Fahmi itu terasa seperti tekanan dan ejekan. Karena tidak semua orang sedang berada di titik yang sama, dan tidak semua perjuangan terlihat di permukaan. Fahmi hanya terdiam, menelan rasa kesal yang tak bisa terucap. Wah, Ji, punggungku rasanya mau copot. Baru juga 10 karung, Dot. Kamu udah ngeluh aja. Namanya juga masih pemula, Ji. Ngangkat beras beratnya udah kayak dosa. Kalau dosa sih nggak bisa diangkat, Dot. Itu mah dipikul seumur hidup. Iya makanya aku latihan dari sekarang. Tapi lumayan kan, daripada nggak ada kerjaan, ntar dinasihatin lagi sama Pak Yanto. Iya Ji, emang rese tuh orang. Fahmi itu harusnya ikut kita juga. Daripada nyari kerja kesana kemari nggak diterima. Mungkin dia lagi nyari kerjaan yang enak kali. Semua orang juga maunya enak. Tapi ya harus mulai dari yang ada dulu. Betul, kayak kita ini. Mulai dari kuli angkut beras, siapa tahu nanti punya toko beras. Amin, yang penting jalanin aja dulu. Ya udah Ji, aku ke warung bentar ya. Mau beli es teh? Iya Dot, aku nunggu di sini aja. Loh, tumben kamu parkir di sini, Ji. Memangnya kenapa kok kamu parkir di belakang mobil saya? Iya Pak, saya tadi mau parkir depan rumah. Tapi masih ada motor pelanggan di warung nasi ibu saya. Jadi ya saya ngalah dulu. Makanya saya parkir di sini sementara. Sekalian nunggu Dodi beli es teh. Parkir di sini ya boleh-boleh aja. Tapi ya jangan terlalu mepet gini dong. Masa mepet sih Pak? Perasaan tadi agak jauh kok saya parkirnya. Ya itu termasuk mepet, Ji. Seenggaknya kamu parkir itu dikasih jarak 3 meter. Mobil saya ini kan mobil bukan sembarangan. Wah, jauh banget itu Pak 3 meter. 3 jengkal kan cukup. Lagian mobil saya juga nggak sampai nyentuh mobil Bapak kok. Ya tetap aja, saya ini kan cuma mengantisipasi. Mobilmu itu kan mobil lama, penuh debu pula. Saya cuma khawatir, kalau mepet-mepet begini parkirnya, bisa aja mobilmu itu kehilangan kontrol. Nanti kalau kenapa-kenapa sama mobil saya, kan malah bikin repot. Coba kamu bayangkan deh, harga mobil saya yang ini 700 juta loh. Kalau keserempet sama mobil kamu kan, kasihan kamunya. Nggak bisa tanggung jawab, nggak mampu ganti rugi. Nanti ujung-ujungnya saya yang disuruh ikhlasin. Ya udah Pak, nanti saya mundurin mobil saya. Mohon maaf ya Pak, kalau menurut Bapak mobil saya ini agak mepet. Iya, kamu saya maafkan. Tapi lain kali, kalau kamu mau parkir, itu lihat-lihat dulu. Jangan asal deketin ke mobil orang. Mobil saya ini kan mahal. Beda kelas lah pokoknya mobil kita ini. Ya udah, cepet dijauhin ya. Iya Pak, saya mundurin sekarang. Ya ampun, sombong banget sih Pak Yanto ini. Cuma gara-gara mobilku parkir di belakang mobilnya, sampai segitunya dia ngerendahin aku. Mobilku ini memang jelek di mata dia, tapi dari sini aku makan. Dari sini aku bisa hidup. Aku bersyukur punya ini. Orang kalau sudah kaya, mulutnya sulit banget buat dikontrol. Dulu, siapa yang nyangka kalau aku bisa sampai di titik ini? Dari nggak punya apa-apa, tapi sekarang sudah punya semua ini. Mobil-mobilku bagus, usahaku jalan terus, rumahku mewah, uang juga nggak pernah berhenti masuk. Semua ini hasil kerja kerasku sendiri. Nggak ada yang bantu, nggak ada yang ngasih. Memang hebat kok aku ini. Di samping mobil mewahnya, Pak Yanto berdiri dengan penuh kebanggaan atas apa yang ia miliki. Kesuksesan telah membawanya jauh, namun tanpa ia sadari, juga perlahan menjauhkannya dari rasa rendah hati. Karena terkadang, yang membuat seseorang benar-benar tinggi bukanlah harta yang dimiliki, melainkan sikap saat berdiri di atasnya.
Pak, nanti kita sekalian ke mall ya. Ibu mau belanja, sama sekalian lihat-lihat tas baru. Oke, Bu. Sekalian kita pakai mobil baru kita aja. Biar terasa bedanya. Wah, ini sih beda jauh ya Pak sama mobil kita yang lama. Yang ini lebih nyaman, kelihatannya juga lebih mewah. Ya jelas dong, Bu. Ini kan memang bukan mobil sembarangan. Harganya aja juga nggak main-main. 700 juta Bapak beli. Cash. Namanya juga orang sukses. Iya Pak, pantas saja kalau orang-orang lewat sini pada liatin mobil kita terus. Resiko punya mobil mahal ya kayak gitu. Biar saja, Bu. Biar orang-orang kampung sini pada tahu kalau kita punya mobil mewah. Iya Pak, Ibu juga nggak peduli omongan orang-orang yang iri sama kita. Yang penting kita nikmati hasil kerja keras kita, Pak. Kan memang kita keluarga paling kaya di kampung ini. Waduh, Pak. Kaca mobil kita pecah. Iya, Bu. Kaca mobil kita pecah. Ini gara-gara kejatuhan buah sukun itu ya? Iya, Pak. Astaga. Ya Allah, apa kesalahan kami? Kok bisa dapat musibah seperti ini? Ya ampun, mobil 700 juta aku. Hasil kerja keras kita. Wah. Kesuksesan memang bisa mengangkat seseorang. Namun sikaplah yang menentukan bagaimana ia dipandang. Dan di antara kehilangan, kesombongan, dan penyesalan, Pak Yanto perlahan belajar bahwa hidup bertetangga bukan tentang siapa yang paling tinggi, melainkan siapa yang paling tahu menghargai.